Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas sedikit antara perbandingan kedua pemain antara nilai pasar Arif Aiman dan juga Lukman Hakim, bagaikan langit dan bumi. Kenapa aku ingin membahas terkait kedua pemain ini? Karena kita tahu bahwa kedua pemain ini mempunyai umur yang sama. Kemudian dia juga bermain sebagai gelandang serang atau biasa bermain di lini serang di salah satu tim, yaitu di JDT dan di Cavi Kotric untuk di Lukman Hakim. Oleh karena itu, tapi di sini aku ingin membahas soal cerita menarik perbedaan dari nilai mereka, termasuk perbedaan dari posisi, kemudian mental, dan juga performa di lapangan. Jadi untuk teman-teman jangan skip video kali ini karena aku akan ngebahas secara lengkap perbedaan dari kedua pemain ini. Yang pertama aku ingin ngebahas soal nilai pasar tentunya dari kedua pemain ini. Menurut data terbaru ya yang aku cek dari Transfermarkt, ini Lukman Hakim mempunyai nilai pasar adalah ringgit Malaysia 258.000. Sedangkan sangat berbeda jauh oleh Arif Aiman mencapai ringgit Malaysia 2,8 juta. Perbandingan menurut aku 1 banding 10 ya. Tapi tentunya kenapa bisa jauh banget bedanya? Mungkin aku rasa ini nggak cuman soal skill tentunya, tapi juga soal konsistensi dan kesempatan bermain. Arif Aiman, kita tahu bahwa Arif Aiman ini menjadi pilar yang sangat penting untuk JDT dan timnas Malaysia. Sementara Lukman Hakim lebih banyak duduk di bangku cadangan di klub-klub Eropa. Jadi wajar kalau nilai pasar mereka pun sangat jauh berbeda. Kemudian untuk performa dan kesempatan bermain di kedua pemain ini yaitu pun berbeda. Untuk yang bikin aku merasa geleng-geleng yaitu penggemar sepak bola dari timnas Malaysia atau Harimau Malaya, yaitu Lukman Hakim sebenarnya punya potensi yang besar dan sama besarnya kayak Arif Aiman. Tapi dia nggak dapat kesempatan bermain secara teratur di Kotrich dan di klub pinjamannya di Islandia atau di mana namanya Jarvik. Kalau salah penyebutan mohon maaf. Lukman hanya bisa tampil sebanyak 15 kali. Sangat sedikit bukan, dan cuman mencetak 2 gol saja. Kemudian jika kita bandingkan dengan Arif Aiman tentunya sangat jauh berbeda. Arif Aiman sudah menjadi bintang dari JDT, pilar utama JDT di lini depan di gelandang serang oleh JDT. Musim ini Arif Aiman sudah mencetak 5 gol di Liga AFC Elite yang dimana itu isinya ada tim-tim Jepang, terus ada Korea, Thailand, Australia, dan banyak lagi lainnya. Tetapi di situ Arif Aiman bisa berkembang dan menunjukkan skillnya. Dan di sana juga Arif Aiman menjadi salah satu pemain antara 10 penjaring gol terbanyak. Benar-benar sangat gila kan statistik dari Arif Aiman dibandingkan dengan Lukman. Kemudian juga kita lihat bahwa perbedaan di posisi pada lini depan pemain-pemain ini, yaitu posisi tentunya sangat penting ya. Jika dilihat bahwa Arif Aiman bisa bermain di sayap ataupun di gelandang serang, dan dia punya kebebasan juga tentunya buat eksplorasi kreativitasnya dari dribble, kemudian shooting, kemudian ada passing. Tetapi bagusnya Arif Aiman ini, dia bermain sebagai tim dan tidak bermain sebagai individu. Inilah yang sangat disukai oleh pelatih-pelatih, banyak pelatih. Oleh karena itu, selain itu juga finishing dari Arif Aiman ini sangat pun bagus. Oleh karena itu, dengan skill yang dia miliki dan finishing yang dia asah setiap dia melakukan pertandingan, ini sangat menjadi modal yang besar untuk berkembang Arif Aiman di JDT. Sementara kalau kita lihat bahwa Lukman Hakim dengan tinggi, postur tinggi yang sama dengan
Arif Aiman, yaitu 170 sentian atau 170, kurang lebih tidak jauh berbeda dengan Arif Aiman. Dia bermain sebagai penyerang tengah. Menurut aku, khususnya di Eropa, ini sangat tidak bagus seorang pemain CF atau center forward bisa bermain sebagai penyerang. Harusnya dia selalu dipasang di lini kiri ataupun kanan. Apalagi kita tahu bahwa Lukman Hakim ini mempunyai kecepatan. Dan aku harap salah jika Lukman ini bisa berada di lini tengah atau di sentral dari forward suatu tim. Tapi sayangnya juga dia tidak dapat kesempatan bermain dan mengasah kemampuannya di lini depan. Dan menurut aku dengan jarangnya dia main membuat dia juga tidak bisa berkembang selayaknya pemain-pemain muda pada umumnya. Ini bikin performa dia tentunya tidak konsisten juga. Dan akhirnya nilai pasar dia pun turun jauh dibandingkan temennya yaitu Arif Aiman. Aku rasa ini pun menjadi suatu pelajaran buat kita semua, di mana posisi dan postur tubuh itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita mempunyai tubuh yang tidak terlalu tinggi, mungkin kita bisa mengandalkan eksplosivitas dari kecepatan kita, bisa ditaruh di sayap atau gelandang serang. Dan ini penting banget tentunya buat perkembangan karir ya, karena kita tahu sendiri salah posisi juga akan memperburuk dari skill. Dan sedangkan untuk Arif Aiman, dia selalu bermain di posisi yang dia selalu inginkan, di posisi gelandang serang di bagian kanan. Dan potensi besar pun Arif Aiman sudah dimunculkan dibandingkan dari Lukman Hakim ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mental dan kepercayaan diri ya. Yang nggak kalah penting tentunya adalah mental dan kepercayaan diri dari Arif Aiman. Terlihat sangat percaya diri di setiap kali permainan tentunya ya. Dengan umurnya yang sama dengan Lukman Hakim ini, Arif Aiman sudah mempunyai mental yang kuat. Tentunya lingkungan dari JDT mempengaruhi Arif Aiman untuk bisa lebih kuat lagi. Dengan pemain impornya JDT, gampang Arif Aiman bisa berkembang. Dan dia pun gak takut untuk bisa membawa bola dan mencetak gol. Dan mental juaranya pun dari Arif Aiman sudah terlihat dan sangat bisa diandalkan. Sedangkan lagi-lagi untuk Lukman Hakim, aku perhatiin kadang terlihat kurang percaya diri, di mana dia seringkali ketika dribble kehilangan bola. Mungkin ini karena dia jarang dimainkan, jadi pengalamannya jadi minim, atau tekanan di Eropa yang bikin tentunya mentalnya turun. Tapi aku yakin kalau dia bisa dapat kesempatan tentunya bermain secara teratur, dan mungkin salah satu tim dari Malaysia akan merekrut dia di tahun 2025-2026 ini, pasti mentalnya akan membaik dan bisa menunjukkan kualitas Lukman Hakim ini, dan bisa tentunya untuk menaikkan performanya lagi. Jadi untuk kesimpulannya pada kedua pemain ini tentunya Arif Aiman dan Lukman Hakim, dari segi nilai pasar, performa, dan juga posisi mental, aku harap Lukman Hakim khususnya bisa bangkit lagi di klub barunya. Dan aku harap klub barunya ini yaitu bermain di klub di Malaysia, dan kembalinya performanya menjadi pemain yang bisa dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi aku juga pengen nih dengar pendapat dari kalian. Menurut kalian apa yang harus dilakukan Lukman buat naikin nilai pasarnya? Apakah dia juga harus bermain sebagai starter? Apakah dia juga harus menjadi pemain yang bisa berkontribusi untuk tim? Apakah dia juga bisa harus bermain untuk JDT saja sehingga dia bisa menaikkan nilai transfernya lagi, nilai pasarnya lagi? Atau jika kalian ingin aku membahas salah satu atau selainnya pemain muda terbaik berbakat di ASEAN atau di Malaysia, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada pendapat atau masukan terkait kedua pemain ini, pembandingan antara dua pemain ini, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian video kali ini terkait perbandingan nilai pasar, mental pemain dari
Arif Aiman dan Lukman Hakim. I love you all. Thank you and bye bye.